Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah senang sekali saya bisa berada di masjid yang megah ini ya, Masjid Jami Bintaro Jaya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih tadi sudah diperkenalkan. Saya sekarang ini sudah risih kalau dipanggil mualaf gini. Jangan mualaf terus, Ustaz. Mantan kafir aja guys. Alhamdulillah saya kembali ke Islam atau revert gitu ya, ke fitrah saya 25 Juli 2014. Alhamdulillah karena izin Allah SWT, saya diizinkan untuk kembali ke fitrah saya sebagai muslim. Karena ternyata setelah saya pelajari, setiap manusia yang lahir ternyata fitrah. Fitrah ternyata muslim. Alhamdulillah sebelumnya saya izin Ustaz, kalau saya mau buka-buka kitab selain Quran di sini ya. Boleh ya? Izin dulu saya. Ya. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu sejarah kitab Samawi gitu ya. Nah, saya ingin mempersamakan perspektif gitu ya. Karena saya sudah kadung mempelajari ulang kitab saya dulu, jadi setelah saya membaca Quran dan mencoba memahami perspektif yang ada di dalam Quran, maka saya ingin mencoba menyamakan perspektif, yaitu tentang agama-agama Samawi dan kitab-kitabnya. Nah, sebenarnya kita sering membaca di dalam Quran, ada 3 kitab yang dibenarkan oleh Quran, ya, yaitu kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Dan kita sama-sama tahu bahwa kitab-kitab ini adalah kitab-kitab yang diberikan kepada Bani Israel. Tentu saja bayangan kita kalau zaman sekarang mungkin kita sering berpikir bahwa yang namanya kitab itu bentuknya seperti ini gitu ya. Ini orang awam gitu ya. Dengar kitab bentuknya seperti ini. Mushaf gitu kalau kita tahu ya. Tetapi kan kita juga harus memahami bahwa ternyata kata kitab yang ada di dalam Quran itu, yang dalam konteks Allah SWT memberikan kitab Taurat, Zabur, Injil kepada Bani Israel, ternyata bukan berarti mushaf yang seperti ini. Karena pada zaman Nabi Musa alaihissalam tentu saja belum ada buku. Pada zaman Nabi Daud alaihissalam, pada zaman Nabi Isa alaihissalam tentu saja belum ada buku. Jadi apa artinya kitab yang dimaksud dalam Quran? Dalam konteks kitab Taurat, Zabur, Injil yang diberikan kepada Bani Israel, kata kitab itu sendiri artinya memang selain bisa berarti wahyu yang dituliskan, tetapi juga bisa berarti hukum atau ketetapan atau perintah atau aturan dari Allah SWT kepada suatu kaum tertentu. Jadi kita sering mendengar kata Taurat, Zabur, Injil. Di masyarakat kita melihat ada saudara-saudara kita yang berkeyakinan lain, yang memegang kitab yang ada istilah Taurat, Mazmur, dan Injil. Zabur dan Mazmur itu sama. Ya. Nah, pertanyaan kita jadi, apakah yang dimaksud dengan kitab Taurat, Zabur, Injil di dalam Quran itu adalah kitab-kitab saudara-saudara kita yang Nasrani atau yang Yahudi, gitu ya. Saya memegang sebuah kitab di sini yang namanya Tanakh. Tanakh di sini adalah singkatan. Singkatannya adalah Torah atau yang disebut dengan 5 kitab Musa. Di tradisi mereka, Yahudi dan Kristen, yang disebut dengan Torah atau 5 kitab Musa, atau sebutannya Pentateuch, itu ada 5 kitab ya, yang disebut dengan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nggak usah diapalin Pak, nggak perlu. Yang kedua adalah kumpulan kitab-kitab Nevi'im.
Nevi'im itu yang disebut dengan kitab nabi-nabi, ya. Ada kata Nevi, kita kenal dengan nabi. Kitab nabi-nabi ini di dalam kitab mereka berisi kisah nabi-nabi, contohnya seperti Nabi Yeskiel, Yeremia, Yesaya, Hagai, Habakuk, Ayub, Yunus, dan sebagainya. Kelompok kitab yang ketiga disebut dengan Ketuvim. Ketuvim adalah tulisan-tulisan atau writings. Tulisan-tulisan dari orang-orang yang disebut dengan orang bijak atau juga tulisan nabi-nabi. Di antaranya ada kitab Mazmur atau kita kenal dengan sebutan Zabur. Ada kitab Ratapan, ada kitab Kidung Agung, ada kitab Amsal dan sebagainya. Ketiga kelompok ini di dalam agama Yahudi disebut sebagai Tanakh. Nah, yang disebut sebagai kitab Tanakh ini sejarahnya sebenarnya berasal dari hikayat-hikayat, ya. Pertama yang Torah, yang 5 kitab Musa. Yang 5 kitab Musa ini berasal dari hikayat-hikayat yang bercerita tentang Nabi Musa dan juga Abraham. Kita kenal sebagai Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kedua hikayat ini turun kemudian boleh dikatakan di apa ya? Disusun gitu ya, disusun oleh orang-orang Israel ketika mereka sedang dalam pembuangan Babel. Nah, Bapak Ibu mungkin tidak terlalu familiar gitu ya dengan kalimat pembuangan Babel. Menurut sejarahnya dan juga menurut kitab ini, orang-orang Israel itu ketika mereka sudah menjadi sebuah kerajaan sepeninggal daripada Nabi Salomo atau Nabi Sulaiman alaihissalam, kira-kira di akhir abad 10 sebelum Masehi, kerajaan Israel yang pertama kali dipimpin oleh raja namanya Saul, diteruskan oleh Nabi Daud atau Raja Daud, kemudian diteruskan oleh Raja Salomo atau kita kenal dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kira-kira pada tahun 930 sebelum Masehi, kerajaan Israel Utara terpecah menjadi dua, Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Utara diisi oleh 10 suku bangsa Israel. Israel Selatan dihuni oleh 2 suku bangsa Israel. 2 suku bangsa Israel ini adalah suku Yehuda dan juga suku Benyamin. Sisanya 10 yang Ruben, Simeon, Lewi dan sebagainya di Israel Utara. Kira-kira pada tahun 722 sebelum Masehi, Israel Utara dicaplok oleh tetangganya yaitu bangsa Assyria. Sampai kira-kira di awal abad ke-6 sebelum Masehi. Kemudian tahun 597 sebelum Masehi, bangsa Babilonia menguasai Assyria yang sedang bercokol di Israel Utara dan juga menguasai Israel bagian selatan. Jadi seluruh wilayah Israel dikuasai oleh bangsa Babilonia. 1 tahun kemudian, bait suci yang pernah dibangun oleh Raja Salomo atau Nabi Sulaiman alaihissalam, yang kita kenal dengan sebutan Haikal Sulaiman, dihancurkan oleh bangsa Babilonia, oleh Raja Nebukadnezar kedua. Kemudian bangsa Israel dibawa ke Babilonia, ya, dibuang atau diungsikan ke Babilonia. Ada teori yang mengatakan bahwa tidak semua bangsa Israel dibawa ke Babilonia. Ada salah satu kelompok orang Israel yang menamakan dirinya adalah kelompok Samaritan. Samaritan ini dipercaya sebagai keturunan Raja Yusuf atau Nabi Yusuf alaihissalam yang tinggal di bagian Israel bagian utara, ya. Nama daerahnya kita kenal dengan sebutan Samaria. Kenapa saya sebutkan ini? Karena nanti akan ada 2 versi Torah, ya. Kalau yang Tanakh ini ada 3 kelompok, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Nanti akan ada tandingan daripada Torah yang di dalam sini. Jadi Torahnya orang Yahudi atau bangsa Israel itu ada 2 versi. Yang pertama Torah yang ini yang dipakai oleh orang-orang Israel dari kalangan Yerusalem atau Yudea. Orang-orang Samaritan ini juga punya Torah
yang versi Samaritan, ya. Isinya hanya 5 kitab yang tadi saya sebut, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Antara Torah yang ada di dalam kitab tanah ini dengan 5 kitab Musa yang dimiliki oleh orang-orang Samaritan, di dalamnya itu kalau kita bandingkan, itu ada kira-kira 6.000 perbedaan. 6.000 ya. Jadi tidak sedikit gitu. Ada yang mungkin di dalam Torah ini ada kalimatnya, di yang Samaritan ada yang kosong. Sayang saya nggak bawa bukunya nih. Oke, saya lanjutkan. Jadi kira-kira 596 bait suci dihancurkan, bangsa Israel dibuang ke Babilonia, kemudian kira-kira akhir abad ke-6 sebelum Masehi, sekitar 530-an, bangsa Persia menyerang Babilonia, mengalahkan Babilonia, kemudian bangsa Israel dikembalikan ke tanah Palestina. Setelah dikembalikan ke tanah Palestina, bangsa Israel baru diperbolehkan lagi untuk membangun bait suci. Jadi disebutnya bait suci yang kedua, gitu ya. Itu dibangun kira-kira tahun 512 sebelum Masehi. Mungkin beda setahun 2 tahun dari catatan sejarawan. Kemudian ketika bangsa Israel dikuasai oleh Persia, sampai kira-kira tahun 322 sebelum Masehi, datanglah bangsa Yunani. Bangsa Yunani menguasai semua daerah Mediterania, termasuk Persia, Babilonia, Assyria, Palestina, Mesir, bahkan sampai ke Eropa bagian selatan. Maka masuklah yang namanya era budaya Helenisme. Bangsa Yunani yang dipimpin oleh Raja Alexander Agung membawa sebuah budaya yang menjadi cikal bakal atau bisa dikatakan diserap oleh agama yang kita kenal dengan agama Kristen sekarang. Kristen ya, bukan Nasrani ya. Kalau Nasrani yang kita kenal di dalam Quran, memang itu berkaitan dengan pengikut Nabi Isa alaihissalam dari kota Nazaret. Itu pendapat yang lebih kuat. Gitu ya. Nah, orang-orang yang disebut dengan Nasoro inilah sepeninggal Nabi Isa alaihissalam yang dipercaya menyimpang daripada ajaran-ajaran Nabi Isa alaihissalam. Nah, kemudian setelah bangsa Israel di bawah penguasaan bangsa Yunani dari 322 sebelum Masehi digantikan oleh bangsa Romawi di tahun 63 sebelum Masehi, ya, di pertengahan abad pertama. Sampai ratusan tahun, bahkan sampai pada zaman kedatangan Islam. Nah, pada saat-saat itulah, pada tahun 450 sebelum Masehi, ya, ketika bangsa Israel sudah kembali dari Babilonia, tersusunlah kitab ini yang disebut dengan Tanakh. Nanti akan ada lagi kitab Tanakh yang disusun pada abad 10 Masehi. Tetapi itu adalah hanya penulisan ulang daripada kitab Tanakh yang pertama kali disusun. Perbedaannya hanya mirip dengan Quran ya. Kalau sebelumnya yang disusun pertama itu, kitab ini disusun dalam bahasa Ibrani, bentuknya mungkin kurang lebih seperti ini, ya. Ini juga ditulis dari kanan ke kiri. Pada kitab yang pertama yang disusun 450 sebelum Masehi, itu aksara bahasa Ibraninya belum ditambahi dengan disebut nikut gitu, atau kita kenal dengan sebutan harokat gitu, ya, tanda baca. Di abad 10 baru ada orang-orang Yahudi dari suku Masoret yang menulis ulang ini, kemudian mereka menambahkan dengan tanda baca sehingga orang yang di luar dari orang Israel bisa belajar untuk membaca. Nah, kitab yang disebut dengan Tanakh yang pertama kali disusun itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Nah, ya, yang disebut dengan kitab Septuaginta. Di sini tidak ada tulisannya, jadi saya melihatnya begini nih. Kitab Septuaginta ini diterjemahkan dalam 2 tahap. Yang pertama, tahap pertama hanya kitab-kitab Torah, yang 5 kitab Musa itu. Yang mengerjakan adalah 72 rabi-rabi Yahudi, dikerjakan di Alexandria, Mesir,
Tetapi 72 rabi-rabinya itu diimpor dari Yerusalem, dibawa ke Alexandria. Dilakukan oleh 72 rabi-rabi Yahudi, diambil 6 orang dari tiap-tiap suku Israel, dan dilakukan dalam waktu 72 hari. Ada beberapa kisah yang berbeda versi, ada yang bilang 72 rabi-rabi itu ditaruh di sebuah pulau, dipisah setiap orangnya, dimasukkan ke dalam sel, dan mereka menerjemahkan tersebut dalam waktu 72 hari. Kemudian, kumpulan kitab-kitab yang lain yang Nevi'im dan Ketuvim itu diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi di kawasan Alexandria juga, tetapi orang-orang Yahudi yang memang sudah hidup di dalam budaya Helenisme. Penerjemahan yang Nevi'im dan Ketuvim dipercaya selesai kira-kira tahun 132 sebelum Masehi. Ya, jadi di abad kedua sebelum Masehi. Jadi kitab ini selesai di abad kedua sebelum Masehi dan belum ada agama Kristen. Ya, belum ada yang disebut dengan agama Kristen. Agama Kristen sendiri itu timbul kira-kira di pertengahan abad atau mungkin sebelum pertengahan abad pertama, yaitu ketika ada orang yang bernama Paulus, ya, bersama sahabatnya Barnabas dan pengikut-pengikutnya yang setelah tinggal di kota Antioquia, mereka disebut dengan Kristen. Ya. Itulah pertama kali ada kelompok orang yang disebut dengan Kristen, yang mana kalau boleh saya katakan, ini bisa dikatakan adalah mungkin gabungan daripada orang-orang Nasrani yang awalnya mengikuti Yesus, tapi kemudian mengikuti ajaran Paulus, sehingga orang Nasrani yang mengikuti Yesus ini bertransformasi menjadi kata Kristen. Orang Kristen sendiri di dalam kitab mereka menyebutkan bahwa ada sekte Nasrani yang berasal dari kota Nazaret, gitu ya. Nah, sekarang sebelum ada Kristen, kitab ini terjemahan daripada kitabnya orang Yahudi yang Tanakh, ini bahasa Ibrani, ini bahasa Yunani, ini beredar terus, ya, sampai Nabi Isa alaihissalam, sampai ada Kristen, bahkan sampai abad kedua, ketiga, keempat. Abad-abad 2 dan ketiga dan keempat itu, kitab yang disebut dengan Septuaginta ini penerjemahannya diresensi. Nah, diresensi itu apa? Dikritik terjemahannya. Ya, ada 3 bapak gereja pada waktu itu yang meresensi penerjemahan daripada Septuaginta ini. Yang pertama adalah Origen namanya. Origen ini dari Alexandria, Mesir. Dia membuat semacam kayak Bible commentary gitu ya. Dan dia menyalin ulang kitab Septuaginta ini dalam bentuk 6 kolom. Gitu. Maka kitab dia disebut dengan Hexapla. Kemudian ada yang kedua, bapak gereja namanya Lucian dari kota Antioquia. Dia juga meresensi kitab Septuaginta. Yang terakhir adalah bapak gereja bernama Hesisius, juga dari Mesir, ya. Dia adalah seorang bishop dari Mesir yang juga meresensi Septuaginta. Di daerah sekitar itu, yang beredar Septuaginta itu adalah Septuaginta hasil daripada resensinya Lucian dan Hesisius. Kemudian, di akhir abad keempat, kitab yang sudah selesai diresensi itu digabungkan dengan kitab-kitabnya orang Kristen. Nah, orang Kristen sendiri mempunyai kitab-kitab mereka yang disebut dengan Perjanjian Baru, disusun kira-kira pertengahan abad pertama hingga pertengahan abad kedua, dan ini memiliki 27 kitab. Ini di akhir abad keempat disusun dari mulai tahun 364 Masehi di kota Laodicea, dilanjutkan yang kedua tahun 382 sebelum Masehi di kota Roma, dan terakhir di kota Kartago tahun 397 Masehi. Selesailah kitab-kitab orang Kristen yang disebut dengan Perjanjian Baru. Perjanjian Baru ini pada akhir abad keempat itu, ini digabungkan dengan kitab terjemahan Yunani yang disebut Septuaginta ini menjadi satu. Nah, tapi sebelumnya
Yang Septuaginta ini sudah sempat diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, makanya yang disebut dengan Vulgata, ya Vulgata. Jadi terjemahan bahasa Latin dari Septuaginta, yang mana akhirnya digabungkan dengan Perjanjian Baru Kristen menjadi kitabnya orang Kristen. Nah, ini kitab Kristen ini diterjemahkan ke bahasa-bahasa yang lain, termasuk di abad ke-14 bahasa Inggris, kemudian bahasa Jerman, bahasa Belanda, sampai akhirnya ke bahasa Indonesia menjadi seperti ini. Nah, boleh dikatakan ini. Ini adalah kitab yang sudah berbahasa Indonesia, yang isinya menjadi dua bagian utama, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, kayaknya lebih enak pakai yang ini. Nah ini. Jadi ini ada yang indeks yang warna hitam adalah berasal dari Septuaginta ini, yang indeks warna merah berasal dari kitabnya orang Kristen Perjanjian Baru. Jadi kira-kira komposisinya begini. Nah, ini yang Perjanjian Lama, ini yang Perjanjian Baru. Masalahnya di mana? Kalau orang Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi, ya. Yang menjadi masalah adalah orang Kristen kenapa menggunakan kitab yang Perjanjian Lama ini? Karena orang Kristen setelah kitab ini diresensi, kitab ini menjadi seolah-olah berbicara tentang kedatangan Yesus di kitabnya orang Kristen. Kok bisa begitu? Karena orang Kristen menafsirkan kitab ini dengan terjemahan yang sudah diresensi, menjadikan kitab ini seolah-olah berbicara akan nubuat Yesus. Ya. Jadi orang penulisnya Perjanjian Baru ini banyak sekali mengutip dari kitab ini, sehingga seolah-olah ini sedang berbicara tentang Yesus di kitabnya orang Kristen. Itu yang terjadi. Ya. Nah, sekarang pertanyaan kita dengan topik kita hari ini. Sebelum saya membicarakan kitab-kitab agama Samawi, saya ingin menegaskan gitu ya, bahwa kita sering mendengar bahwa agama Samawi itu ada tiga. Ya. Yahudi, Kristen, Islam. Sebagai orang Islam, bapak-bapak yang ada di sini nih, sebagai orang Islam, menurut bapak-bapak agama Samawi itu ada berapa, Pak? Satu, wow, satu. Alhamdulillah. Sebagai orang Islam, kita harus berani bahwa yang disebut dengan agama Samawi itu cuma satu, cuma Islam. Kalau orang-orang yang mengatakan agama Samawi ada tiga, itu adalah orang-orang dari kalangan akademisi. Ya, mereka boleh ngomong begitu, agama Samawi ada Yahudi, Kristen, Islam. Tetapi kita sebagai orang Islam, kita harus berani mengatakan bahwa agama Samawi itu cuma satu. Apa? Islam. Kenapa? Karena kalau kita ikut perkataan orang-orang akademisi yang bilang agama Samawi ada tiga, berarti kita sedang menentang kalimat atau ayat inna dina indallahil Islam. Gitu maksud saya. Mudah-mudahan bapak-bapak sepemahaman dengan saya. Ya, ini dari istilah agama Samawi dulu nih. Gitu. Sekarang kalau kita masuk ke dalam kitab-kitab agama Samawi, seperti tadi saya katakan bahwa di masyarakat kita melihat kitab yang namanya tulisannya apa nih, Tad? Namanya tuh tulisannya di sini adalah Alkitab. Ya, tulisannya besar, Alkitab. Saya sebagai orang yang sudah mempelajari ulang kitab ini, dan juga saya sudah mempelajari Islam, dan juga saya sudah menggunakan akidah Islam, maka saya menghimbau bapak-bapak yang ada di sini. Saya menghimbau bapak-bapak kalau ngelihat begini jangan sebut ini sebagai Alkitab. Kenapa, Pak? Kira-kira kenapa? Karena Al-Quran kita kata lainnya juga Alkitab, betul nggak, Pak? Nah, karena Al-Quran kita juga disebut Alkitab, maka jangan kita sebut ini sebutan Alkitab. Sebut saja apa, Pak? Bible. Ya, Bible itu dalam bahasa Inggris. Modern dikit gitu, Pak. Kita kasih sebutan bahasa Inggris saja. Paling jauh Holy Bible gitulah. Ya. Orang Kristen nanti juga ada bikin kitab yang perjanjian baru mereka disebut dengan ini, ditulis dengan ini. Kitab suci Injil. Saya juga menghimbau bapak-bapak yang ada di sini, jangan sebut kitab ini Injil. Kenapa? Karena di Quran kita juga ada sebutan Injil kan? Ada berapa Injil, Pak, di Quran, Pak? Ada yang tahu, Pak?
Ada yang tahu? Ada berapa Injil yang disebut dalam Quran? Hah? Satu. Cuman satu kan? Apa kitab Injil? Yaitu wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju nggak, Pak? Berarti cuma satu yang disebut dengan kitab Injil. Wahyu yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam itu disampaikan kepada Bani Israel, itu yang menjadi hukum, ketetapan, aturan, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, wahyu yang diturunkan yang berisi ketetapan, hukum, perintah, dan aturan dari Allah Subhanahu wa taala itu disebut sebagai Taurat gitu, yang diberikan melalui Nabi Musa alaihissalam. Jadi, kalau kita paham bahwa di Quran Injil cuma satu, di sini Injil banyak, Pak. Di sini ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes gitu. Berarti di sini yang ada di dalam kitab mereka ini ada yang disebut dengan 4 Injil. Oleh mereka disebut Injil gitu. Nah, saya juga menghimbau bapak-bapak jangan sebut Injil. Karena yang kita tahu, yang kita imani adalah Injil yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Betul kan? Tetapi pertanyaannya, apakah ini wahyu yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam? Di sini ada 4 nih. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bahkan dulu ada kitab-kitab yang zaman dulu, ya, dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia, Gospel according to Matthew, Gospel according to Mark, Gospel according to Luke, Gospel according to John. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa? Injil karangan Matius, Injil karangan Markus, Injil karangan Lukas, Injil karangan Yohanes. Nah, kita taunya Injil kan cuma satu. Bagaimana ceritanya ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes? Itu maksud saya. Jadi kita harus menggunakan kacamata Quran di dalam melihat kitab-kitab saudara kita yang Kristen. Ya, jangan mudah percaya ini Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam gitu. Nanti dulu gitu. Kita orang di kota nih harus paham yang begini-ginian nih. Tetapi apakah teman-teman saudara-saudara kita yang ada di daerah tahu hal itu? Gitu. Ya, maka itu ya yang penting yang harus kita informasikan kepada saudara-saudara Muslim kita dimanapun berada, jangan mudah menerima ini sebagai Injil. Kitab ini, Pak, dibuat oleh kalangan Kristen memang sengaja, Pak, untuk apa? Untuk dibagikan ke orang-orang Islam. Gratis, Pak. Nggak usah bayar. Diberikan kepada keluarga-keluarga Islam, kebanyakan malah di kampung-kampung, di desa-desa. Di dalam kitab ini, kalau yang ini, Pak, ya, ditulis Nabi Isa alaihissalam itu sebagai tulisannya apa? Namanya Yesus Kristus. Tapi kalau yang di sini, mereka menggunakan kata atau nama siapa? Isa Al-Masih. Nah, nanti misionaris akan bilang ke orang-orang Islam, nih lihat sama nih, Nabi Isa alaihissalam atau Nabi Isa apa di sini Isa Al-Masih sama dengan Nabi Isa Al-Masih yang di Quran. Nah, nanti dibujuk untuk baca. Ini yang mereka lakukan, Pak. Saya ada satu kitab lagi yang juga ikut dibagikan kepada orang-orang Islam. Ini kalau sekilas, Pak, ya, sekilas ya, dari jauh, Pak. Mirip Quran nggak, Pak? Tampilan depannya. Mirip kan? Tapi tulisannya apa? Kitab suci Injil. Ini juga dibagikan ke orang-orang Islam. Ya. Itu cara mereka untuk menyebarkan agama mereka. Nah, sekarang kita tadi sudah tahu, kita sudah mengetahui definisi bahwa agama samawi buat kita orang Islam hanya ada satu, yaitu Islam. Tetapi pertanyaannya apakah kitabnya orang Yahudi yang ini dan kitabnya orang Kristen yang ini apakah ini yang disebut dengan Taurat, Mazmur atau Zabur dan Injil yang disebut dalam Quran? Nah, kan itu pertanyaannya, gitu ya. Kalau kita tidak mempelajari sejarah daripada terbentuknya kitab ini, kapan ditulis, siapa yang kira-kira menulis, di mana ditulis, kita bisa dengan mudah mengakui bahwa inilah Taurat, inilah Zabur, inilah Injil. Bisa begitu, Pak. Tapi kalau kita tahu kapan disusun, siapa yang nulis, isinya apa, ada perubahan apa, ada kontradiksi apa,
Itu jauh. Ya, itu akan membuat kita, oh ini bukan Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran. Gitu. Alasan-alasannya apa? Nah, seperti tadi saya katakan, kitabnya orang Yahudi yang Tanakh ini disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Nabi Musa alaihissalam hidupnya abad ke-15, abad 14 sebelum Masehi. 1000 tahun dari ini jaraknya. Berarti apakah mungkin ini yang menulis Nabi Musa alaihissalam? Tidak mungkin. Tradisinya orang Yahudi mengatakan 5 kitab Musa yang nulis Nabi Musa. Tetapi dari kira-kira pertengahan abad berapa ya? Abad-abad ke-8 9, lanjut di abad 15 16 ketika penelitian-penelitian sudah mulai dilakukan, sekarang sudah bergeser. Sudah terbukti bahwa ini yang nulis bukan Nabi Musa.